الفاتحة. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على رسول اللهم صل صلاة كاملة. اللهم صل صلاة. اللهم صل صلاة. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Quraibin, dan diriwayatkan dari Quraib 2073, annahu, bahwasanya Quraib sami'a, telah mendengar Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma yaqulu, Usamah mengatakan, Usamah putranya Zaid. Zaid itu adalah satu-satunya umat Muhammad yang disebutkan namanya langsung di dalam Al-Quran. Sebagaimana dalam surat Al-Ahzab ya. Falamma qadha Zaidun minha watara. Zaid ini akhirnya menikah dengan Ummu Aiman. Ummu Aiman itu adalah salah satu yang pernah ngerawat Nabi kita ketika kecil. Berkulit hitam. Kalau Zaid orangnya ganteng, putih. Kalau Ummu Aiman orangnya hitam. Nabi bersabda, kalau kamu pengen melihat wanita dari penduduk surga, lihatlah Ummu Aiman. Umurnya Ummu Aiman dengan Nabi kita jaraknya 12-an tahun. Nah, Ummu Aiman itu punya putra yang masyhur adalah Usamah. Yang kita sering dengar ketika sebelum Nabi kita wafat, di antara pesan beliau, angfidhu jaisa Usamah. Nah, ini Usamahnya itu yang dipesankan Nabi itu. Teruskan pengiriman pasukannya Usamah ibn Zaid. Dan Usamahnya pun kulitnya niru ibunya, hitam.
Jadi orang hitam itu bisa juga jadi wali besar. Contohnya Usamah ini. Dan tidak salah kalau orang itu putih punya pasangan halal yang hitam. Zaid ini wali Allah nyontoin kita punya istri yang hitam. Yaqulu, beliau mengatakan, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala hal min musyammirin lil jannah. Ala ini artinya banyak, diantaranya adalah lit ta'rid, untuk menawarkan, maksudnya menyemangati. Adakah orang yang pengen bangkit atau pengen bersemangat untuk surga? Ada enggak yang hadir ini yang semangat pengen masuk surga, pengen mendapatkan surga? Fa innal jannata la khatara laha. Di antara artinya, sesungguhnya surga tidak ada bahaya baginya. Surga itu isinya enak tok, nggak ada bahayanya blas. Yang bahaya-bahaya itu tempatnya bukan surga. Surga itu namanya Darussalam, tempatnya selamat. Masuk itu sudah nggak ada bahayanya. Selamat, 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 selamat. Iya, surga warabbil Ka'bati, demi Tuhannya Ka'bah. Nurun adalah cahaya yatala'la'u, yang bergemerlapan, berkilauan. Di surga itu begitu indah, di antara pemandangannya terang gemerlap. Bukan gelap, terang gemerlap. Waraihanatun, dan tumbuhan-tumbuhan yang berbau wangi, tahtazzu, yang bergerak-gerak, bergoyang-goyang. Itu di surga itu di antara isinya ada raihanah, wa rauhu wa raihanu wa jannatu na'im. Di antara hiasannya surga ada tumbuh-tumbuhan yang wangi dan itu bergerak, akhirnya wanginya itu semerbak terus. Enggak ada bau-bau di surga, itu enggak ada. Kalau masih bau berarti belum di surga, masih di dunia. Wa qasrun masyid, dan istana yang begitu tinggi. Wa nahrun muttaridun, dan sungai yang tidak putus alirannya, sungai yang mengalir tidak putus alirannya. Wa thamaratun nadhijatun, dan buah-buahan yang matang. Enggak ada makan buah sakit perut itu di dunia, semuanya buahnya itu istimewa. Wa zaujatun hasna'u jamilatun. Dan istri yang hasna, yang cantik, jamilatun, lagi comel. Ya, kurang lebih aja hasna dan jamilah. Allah. Ini kok satu, Pak? Wa zaujatun hasna'u jamilah, di antara yang akan dia dapatkan zaujatun hasna jamilah. Di sini kan enggak disifati wahidah. Yang jelas sekian ayat Al-Qur'an mengatakan azwajun mutahharah. Wa hulalun katsiratun, dan pakaian-pakaian yang banyak. Di antara artinya hullah itu pakaian atasan bawahan. Bisa juga pakaian-pakaiannya banyak. Wa maqamun fi abadin, dan tinggal selamanya fi darin salimatin, di satu rumah atau satu kampung yang salimah, yang selamat atau diselamatkan dari semua yang tidak nyaman. Wa fakihatin, dan buah-buahan. Wa hudratin, dan hijauan. Wa habratin, dan kebahagiaan.
wa ni'matin dan kenikmatan, fi mahillatin 'aliyatin di tempat yang tinggi, bahiyatin yang indah. Qalu, para sahabat mengatakan na'am, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Nahnu kami al-musyammiruna laha adalah orang-orang yang akan bangkit untuk mendapatkannya. Qal, Nabi bersabda, qulu, katakanlah oleh kalian insyaallah, kata-kata insyaallah. Sahabat-sahabat niat baik oleh Nabi, disuruh sopannya kalau hamba itu niat baik supaya tabarukan dengan insyaallah. Saya niat insyaallah, maksudnya saya minta kepada Allah untuk menolong saya, mentakdir saya untuk hal ini. Kalau Allah berkehendak, maksudnya gimana? Maksudnya saya ambil berkah dari kata-kata insyaallah supaya ini terlaksana beneran. Kalau saya sendiri tanpa dikehendaki Allah nggak bisa buat apa-apa. Ini insyaallah untuk arti tabarruk. Di antaranya maksudnya gitu itu. Setiap kita mau buat amal kebaikan, sopannya kita bilang insyaallah, bukan berarti meremehkan. Tetapi ini memang justru sopan kita kepada Allah. Kita nggak punya kekuatan, nggak punya upaya kalau nggak ditakdir oleh Allah. Kalau Allah berkehendak, maksudnya ya Allah kehendakilah saya untuk mendapatkan anugerah, bisa bangkit, bisa semangat untuk mendapatkan surga. Faqala al-qaumu, maka para kaum mengatakan, para sahabat yang hadir mengatakan insyaallah, kalau Allah berkehendak. Rawahu Ibnu Majah wal Bazzar wa Ibnu Hibban. Loncat 2077. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu zumratin talijul jannah, pertama kali jamaah rombongan talijul jannata, yang akan masuk surga. Kita ini hidup di dunia ini sudah berombongan-rombongan kan, di kamar kita, di komunitas kita. Itu yang akan kita teruskan sampai kapanpun, maka hati-hati. Kok rombongan ini SPD kok iso mlebu swarga apa ora iki? Bolosane kita tekonin neraka apa swarga iki? Gung tekan neraka ngerokok terus, iki piye iki? Jelas dungane Allah ma'ajri minanar gak makbul kuwi. Kita ini tiap hari disunahkan pagi hari 7 kali mengatakan, dan sore hari, ya Allah lindungilah aku dari api, lindungilah aku dari api. Lah kok ngerokok, berarti doanya gak makbul ya. Allah. Suwaruhum, muka-muka mereka ala suratil qamari lailatul badri, atas atau seperti bentuknya bulan, seperti gambarannya bulan pada malam purnama. Nah, itu diceritakan dalam hadis yang lain, di antara anugerah Allah untuk sebagian hambanya yang rutin baca tahlil 100 kali atau bahkan lebih, begitu dia bangkit dari kuburan, Allah akan berikan cahaya di muka mereka, cahaya sebab berkahnya tahlil yang bisa dilihat sampai perjalanan 1000 tahunan. Nah, ini orang Indonesia ini paling suka tahlilan. Semoga termasuk paling banyak yang soft awal diantaranya orang Indonesia ini. Maka kok tahlilan ngantuan, jangan-jangan nggak lulus ini. Apalagi pergi. Kemarin tak lihat lepas Jumatan, baru mau tahlil pada pergi, kita ayo bangkit dari kuburan, mukanya nggak karuan bentuknya. Diajak tahlilan beloya belayu. La yabsukuna fiha, mereka tidak meludah fiha di surga, wala yatamakhatun, dan mereka tidak buang ingus di surga, wala yataghawwatun, dan mereka tidak mengeluarkan buang air besar di surga. Kalau air besar aja tidak, apalagi air kecil. Aniyatuhum, wadah-wadah mereka fiha di surga, az-zahabu adalah emas. Amsyatuhum, sisir-sisir mereka
minadz-dzahabi wal fiddati, terbuat dari emas dan perak. Wa majamiruhum, dan tungku-tungku mereka, al-aluwatu, adalah terbuat dari kayu garu. Jadi kayu garu yang begitu mahal di dunia ini. Kemarin saya pergi ke Kalimantan, ketemu dengan kerabatnya sebagian istri. Cerita kalau belum lama mendapatkan kayu garu yang katanya namanya kayu garu king, garu bayu terbaik, 1 kilonya 1,5 miliar. Itu di surga hanya untuk tungku. Masya Allah. Ada kayu garu yang asli itu 1 kilo 1,5 juta. 1,5 miliar. Masya Allah. Ini di surga jadi tungku. Warashuhum al-misku, dan keringat mereka adalah kasturi. Kok keringetan bukan kasturi? Oh, penduduk dunia masih ini. Kalau penduduk surga keringatnya itu kasturi, nggak ada baunya belas. Nanti kalau di surga kok keringatnya masih bau, itu mimpi. Mimpi masuk surga, belum beneran itu. Likulli wahidin minhum zaujatan. Lah ini santri putri dapat apa? Allah lebih tahu apa yang paling disenangi santri putri. Dan para ibu-ibu lebih tahu. Di antaranya katanya wanita itu paling suka dipuji kecantikannya. Walaupun nggak cantik, dipuji cantik itu seneng. Maka suami istrinya cemberut-cemberut itu memang suami nggak bisa menata mulutnya. Wanita itu kelemahannya di kupingnya. Masa kamu istri kamu ngambek terus nggak bisa menghiburnya, laki-laki kacangan. Istri sudah banyak korban, mbok yo ngomong yang indah-indah begitu loh. Istriku, seumur-umur saya nggak pernah melihat orang yang sepertimu. Begitu aku melihat kamu, rasanya seperti masuk freezer. Omong yang enak-enak, nanti istrinya kan khidmatnya semangat, ngerawat anak kita semangat gitu. Jangan suka nyakiti wanita. Kalau mau kelahi sesama pendekar, jangan kelahi dengan istri, itu kacangan. Likulli wahidin minhum, bagi setiap orang dari para laki-laki yang masuk surga, zaujatani, mempunyai 2 istri. Yura, yang dilihat, mukhusuqiha, sungsumnya, betisnya. Sumsum betisnya bisa dilihat, min wara'il lahmi, dari belakang dagingnya, minal husni, karena cantiknya. Jadi ringkasnya, ini 2 istri ini benar-benar cantik. Sampai dia ini pakai baju yang lapis 70 dalam riwayat yang lain. Kemudian baju lapis 70 tadi, di luarnya daging betisnya. Kemudian di dalam betis itu ada sumsumnya. Itu baju yang 70 lapis, daging yang menutupi tulang, tulang yang menutupi sumsum, itu semuanya transparan kelihatan saking cantiknya. Nah, gimana Pak? Itu kalau di dunia orang kok apa itu transparan itu kan gimana? Loh, kamu belum masuk surga. Di dunia ini orang tuh pakai baju itu kan biar ketutup aibnya. Coba berapa banyak dari kita yang sepertinya ganteng, mulus, begitu dibuka bajunya, mantan gudiknya banyak. Masya Allah. Pakai baju rapi ternyata bukan karena pengen rapi, pengen nutupi aib. Tetapi kalau wanita surga yang diceritakan barusan itu, walaupun ditutupi 70 baju tetap kelihatan cantik. Memang cantik asli, nggak ada jeleknya. Kalau kita ini kadang-kadang ganteng palsu, cantik juga nggak asli gitu, Masya Allah. Ini wanita-wanita surga cantik. La ilaha illallah. La ikhtilafa bainahum, tidak ada
perbedaan perselisihan antar ahli surga wala tabaghut, dan tidak ada saling benci membenci. Mulai kapan orang beriman itu akan tuntas ikhtilafnya dan akan tuntas kebencian antar mereka? Itu kalau sudah masuk surga. Di depan pintu surga pun masih ikhtilaf itu di bawah. Kok bisa, Pak? Iya, Allah berfirman wa naza'na itu selepas melewati pintu gerbang surga. Kalau sebelum itu di mahsyar, kemudian di mizan, kemudian di sirat, itu masih ada sebagian orang beriman yang ikhtilaf. Begitu masuk surga, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Ini sudah masuk pintu gerbang surga. Nah, di antara ujiannya manusia, termasuk orang beriman, adalah terjadi perbedaan pendapat, perselisihan, pertengkaran, supaya tahu bahwa dunia itu ada yang ngatur. Kalau pengen kita itu, orang itu kan satu pendapat, satu fikir, satu arahan. Nah, tapi itu nggak mungkin, sebab ada ikhtilaf, kita ini bisa menikah dengan istri-istri yang berbeda. Dengan sebab ikhtilaf, kita akhirnya bisa dapat mertua yang bermacam-macam. Sebab ada ikhtilaf, toko sak temboro laku semua. Sebab ada ikhtilaf, peci-peci yang kalian beli bisa dipakai oleh berbagai macam ukuran kepala masing-masing. Dengan sebab ada ikhtilaf, akhirnya mobil-mobil dengan berbagai macam warnanya, made in mana, made in China, made in ini, made itu. Jadi ikhtilaf itu memang termasuk bukti kebijaksanaan Allah di dunia ini, diantaranya supaya dunia itu bisa jalan semuanya karena ada ikhtilaf. Jadi kalau kita lihat ikhtilaf itu dari Allah, itu memang orang itu tanpa ikhtilaf nggak bisa hidup dengan enak. Masa Pak? Kamu pikir? Masya Allah, kalau pilihannya sama, berapa banyak orang gelut? Kalau pilihannya sama, Masya Allah, berapa banyak toko akan tutup? Berapa banyak wanita nggak laku? Kalian juga nggak laku. Masya Allah. Berapa banyak grup itu nggak jadi grup? Grup bisa jadi grup itu karena ada ikhtilaf. Berapa pondok yang akan tutup? Juta-juta pondok. Karena tanpa ada perbedaan, pondok itu hanya tinggal satu. Dengan tanpa ada perbedaan, Imam Madzhabul Arba'ah itu hilang. Riwayat sahabat yang sekian banyak, yang riwayat pertama tadi dan riwayat kedua hilang semua. Kalau sama semua itu. Maka sudah jadi kehendak Allah di antara pengaturan Allah untuk semuanya biar dapat bagian itu ada bedanya pendapat. Kadang-kadang kita sedih dengan ada ikhtilaf, kita sedih. Loh, kalau kamu nggak ada ikhtilaf loh, kamu dengan saudara kamu nggak bisa serumah. Tanpa ada ikhtilaf kamu nggak lahir, suami kamu, ayah kamu dan ibu kamu tuh berbeda, nggak sama. Kalau sama namanya LGBT. Berapa banyak keburukan terjadi karena kesepakatan, bukan karena perselisihan. Berapa banyak kebaikan muncul karena beda di dalam pengaturan dan dalam pandangan. Coba kamu renungkan. Yang saya katakan tuh nanti kan banyak benernya. Atau 1000% bener. Ya. Beneran. Ini loh penduduk surga loh, istrinya 2. Kenapa enggak satu aja? Ini beda kan? Ini yang ini beda, ini yang ini beda. Kemudian istananya juga beda. Coba kalau surga itu satu, sama, warnanya sama, tingkatannya sama. Ya nanti keroyokan yang surga. Qulubuhum qalbun wahidun. Hatinya penduduk surga adalah hati satu. Benar-benar tidak ada ikhtilaf. Kalau pengen enggak ada ikhtilaf, hati satu, masuk surga duluan. Tidak ada orang yang lebih baik melebihi para anbiya. Selepas para anbiya tidak ada yang lebih baik dari kalangan umat mengenai melebihi para sahabat. Sahabat pun diuji berbeda macam-macam pendapat dalam pengaturan. Masa kita ini mau melebihi para sahabat? Yusabbihuna Allah bukratan wa 'ashiyya. Mereka membaca tasbih kepada Allah, mensucikan Allah di pagi dan petang. Rawahul Bukhari wa Muslim. Loh, berarti di surga itu ada pagi petang? Iya, ada pagi petang, ada nama hari, berjalan terus.
Karena orang di surga itu bukan asli kekal loh, dikekalkan. Jadi yang di surga itu ya manusia-manusia sekarang itu yang diprogram untuk kekal. Kalau nggak ada pembagian waktu, kita di surga nggak bisa janjian. Beneran itu. Hari Jumat ada adunglah khusus. Hari ini sowan pada Rasulullah. Hari ini sowan kepada Allah. Hari ini ke pasar Jumat. Lah kalau nggak ada waktunya, nggak ada harinya, bingung kita di surga. Jadi wal asr itu demi masa itu memang manusia itu sampai di surga pun terus masuk masa, nggak bisa keluar dari masa. Karena memang manusia bermula. Walaupun nanti oleh Allah ditakdirkan untuk tidak berakhir. Tapi tidak berakhirnya itu karena kehendak Allah, bukan karena dia. Makhluk. Maka tetap berputar dalam waktu. Waktu pagi, waktu siang. Waktu hari apa. Nah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Imam Bukhari dan Imam Muslim telah menceritakannya al-alwah. Bidhamil hamzati wa dhammi abdullah wa tasdilwa wa fiha ismun lil'ud. Nama untuk kayu alladzi yutabakharu bihi, yang digunakan untuk bukhur, untuk wangi-wangian. Yang itu adalah